harusnya. Oke, ini ya, ini diagram koordinat reaksi yang perlu kalian pahami gitu. Jadi reaksi-reaksi organik itu sebenarnya banyak yang kayak gini, jadi dilematis gitu, kayak untuk membentuk produk yang lebih stabil tapi energinya lebih tinggi gitu, atau untuk membentuk produk yang energi aktivasinya rendah tapi produk yang dihasilkan itu nggak stabil gitu. Jadi kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Makanya kita perlu memodifikasi lingkungan atau memodifikasi kondisi reaksinya gitu. Jadi dipanasin suhunya atau suhunya direndahin atau kita pakai katalis tertentu gitu. Gitu deh. Nah, oke. Salah satu reaksi adisi 1,4 yang terkenal adalah reaksi Diels-Alder. Mungkin kalian udah pernah dengar juga ya. Jadi reaksi Diels-Alder ini adalah basically adisi 1,4 pada suatu DNA yang posisinya kayak gini, posisi cis kayak gini. Nah, gimana caranya kita lakukan reaksi Diels-Alder? Jadi Diels-Alder ini sebenarnya reaksi yang terjadi pada temperatur tinggi. Ini kan udah tahu juga ya. Temperatur Diels-Alder itu tinggi. Makanya kita nggak perlu pakai katalis apa-apa kan pada reaksi Diels-Alder. Kita cuma butuh suatu DNA dan dienofil. DNA itu ya berarti ada suatu molekul yang ada 2 buah double bond-nya, gitu ya. Dan dia syaratnya adalah molekul yang harus double bond terkonjugasi, gitu. Nggak boleh double bond yang terisolasi atau yang tadi yang terkumulasi, yang kayak alena gitu, nggak boleh. Jadi harus DNA yang terkonjugasi dan suatu dienofil. Dienofilnya itu satu buah alken aja gitu. Syaratnya dia cuma perlu satu buah alken dan ada suatu electron withdrawing group atau gugus penarik elektron. Gugus penarik elektron ini akan kita bahas lebih banyak di materi benzen ya, tapi ini sebagai intro dulu aja untuk Diels-Alder. Jadi kita harus punya suatu electron withdrawing group, bisa pakai karboksilat atau misalnya ini karboksilatnya nggak harus kayak gini sih, bisa karboksilat kayak gini atau misalnya suksinat juga bisa. Ini kan malik anhidrat atau suksinat atau misalnya dikarboksilat yang lain gitu. Nah, udah deh. Jadi produknya akan gabung nih si DNA dengan dienofil. Jadi terbentuk ikatan sini sama sini. Makanya produknya ini, dan dia produknya 100% gitu. Dan lingkungannya dia pakai benzen alias pelarut ini ya, pelarut nonpolar dan temperatur tinggi itu. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya terjadi perpindahan elektron aja gitu. Nih, ini pindah ke sini membentuk ikatan. Elektron dari si dienofil pindah membentuk ikatan dan elektron di DNA akan jadi suatu double bond di sini. Produknya ini. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita nggak pakai suatu elektron withdrawing group nih, misalnya kita pakai alken biasa, reaksi Diels-Alder juga tetap bisa, tapi syaratnya adalah temperatur harus tinggi banget dan yieldnya itu bakal kecil gitu. Kalau kita nggak pakai suatu elektron withdrawing group atau gugus penarik elektron kayak yang tadi kita sebutin ya, gitu. Tuh bisa macam-macam ya, bisa OAC atau apapun nih, DNA, dienofilnya, dienofil, DNA-nya gitu. Terus, nah kalau misalnya kita modifikasi gugus sampingnya, untuk yang DNA-nya berarti elektron yang donating group, kalau misalnya dienofil berarti elektron yang withdrawing group. Jadi biar DNA-nya lebih aktif, kita kasih gugus sampingnya atau gugus fungsi lain, gugus fungsi di sebelahnya itu yang gugus pendorong elektron. Jadi molekul-molekul yang bisa mendorong elektron. Sedangkan kalau misalnya yang dienofilnya kita kasih yang elektron withdrawing group atau yang gugus penarik elektron itu. Jadi biar makin aktif tuh si DNA sama dienofilnya. Jadi produknya lebih banyak gitu. Nah, ini dia. Ini reaksi lainnya ya. Jadi kalau misalnya dia pakai methyl group, ya bisa 100%. Jadi cukup lah, methyl group aja cukup gitu sebagai elektron donating group untuk membuat DNA-nya jadi aktif. Kita punya satu DNA, tambahin satu propanol, dapatlah produknya nih 100% pada suhunya cuma 30 derajat doang gitu. Gitu. Terus mana lagi, ini reaksi lainnya gitu. Ya bisa kayak gini. Oke. Sekarang kita bahas dari aspek stereokimianya. Jadi adisi dengan dienofil itu adalah adisi sin. Jadi dia satu sisi gitu. Makanya kalau misalnya kita punya struktur kayak gini, kita punya dienofil yang cis kayak gini, maka produknya juga akan membentuk suatu dikarboksilat yang sikloheksen yang dia cis juga nih, hidrogennya kayak gini. Jadi di satu sisi juga gitu. Dia nggak akan tiba-tiba trans orang dia masuknya
satu sisi gitu ya. Jadi adisinya adisi syn, bukan adisi anti. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya transdienofil, maka produknya itu akan jadi trans juga gitu. Jadi kita bisa pilih nih apakah kita mau trans atau cis, ya kita tinggal ubah aja gimana kondisi si dienofilnya gitu. Oke. Terus yang lain adalah kalau misalnya kita punya suatu untuk yang DNA-nya, kalau misalnya kita punya satu DNA yang cis tuh dia lebih favorable daripada yang konformasi yang trans gitu. Karena kalau misalnya trans dia tuh nggak bisa, dia bakal jadi strain gitu reaksinya. Jadi harus yang cis kayak gini gitu. Ini alasannya kenapa DNA-nya harus yang cis yang kayak gini. Jadi satu hadap. Kalau yang trans tuh dia susah karena dia bakal ada strain-nya gitu. Nah, kalau misalnya dia siklik DNA-nya, gimana, bisa nggak? Ya bisa gitu. Nanti adisinya bakal adisi sin juga tetepan. Tuh, kayak gini jadi produknya. Jadi suatu bisiklik gitu. Terus nah, kalau misalnya kita punya suatu ini ya siklopentadien, dia juga bisa kita lakukan adisi Diels-Alder. Jadi kayak gini di siklopentadiena. Gitu. Tinggal kita ubah aja temperaturnya, jadi kan temperaturnya tinggi nih 25. Ya temperatur ruang lah, ya. Gitu. Nah, maka dari itu di reaksi Diels-Alder ada namanya exo dan endo. Exo itu sebenarnya maksudnya itu adalah posisi ekuatorial, sedangkan yang endo itu posisi aksial. Jadi kayak gitu maksudnya. Jadi aksial, ekuatorial. Untuk exo itu posisi ekuatorial, endo itu posisi aksial. Gitu aja sih. Nah, untuk adisinya itu biasanya mengikuti yang endo ya kalau nggak salah, itu bukan exo. Nah ini, yang endo, betul ya. Jadi dia bakal masuk ke posisi yang endo gitu. Kita bisa kalau misalnya dia udah bentuknya siklik, kita bisa lihatnya dibandingkan dengan bridge yang paling panjang kayak gini. Tuh, kalau yang endo itu yang aksial, exo itu yang ekuatorial. Berarti kalau misalnya kita lihat secara struktur, maka yang terbentuk lebih banyak yang endo atau yang dari posisi aksial di sini. Kayak gini. Jadi bukan yang posisi ekuatorialnya. Ini yang major product, ini yang minor product. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Mau coba latihan soal? Boleh. Apa? Gak denger, maaf. Maafkan. Oh, ini ada pertanyaan nih. Yang menerima endo kalau exo itu untuk apa? Uh, yang EXO yang minor produk, kalau misalnya yang endo yang major produk. Jadi sebenarnya lebih masuk ke posisi yang posisi aksial daripada posisi ekuatorial. Gitu adisinya. Tuh lihat ya. Ini kan produknya ada di posisi aksial. Kalau yang ini kan di posisi ekuatorial. Yang major produk tuh yang di posisi aksial dibanding posisi ekuatorial. Paham kan maksudnya aksial ekuatorial yang kemarin kita udah bahas? Nih, aksial tuh yang di vertikal. Hidrogen yang vertikal ini tuh aksial, posisi aksial. Ini juga posisi aksial, jadi aksis vertikalnya. Kalau misalnya ekuatorial tuh yang ini yang horizontal. Kayak yang ini. Permisi, untuk bagian exo approach itu ada dua garis, itu artinya untuk apa ya? Dua garis itu di panahnya. Oh, ini sedikit terbentuk. Iya. Ya, ini maksudnya adalah sedikit terbentuk gitu. Jadi kayak atau tidak terbentuk. Ini jarang terjadi gitu Oh, dibandingkan yang siap. ini. Makasih Kak. Sama-sama. Kalau mau baca lebih dalam bisa dibaca aja ini Solomon ya. Ini dia bakal bahas tentang homo lumo. Ini sebenarnya basically ngebahas tentang dia orientasi elektron-elektronnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mau coba latihan soal buat yang alkena dulu. Habis ini kita bahas yang alkuna. Mau latihan soal nggak? Kayak kemarin di Jamboard gitu. Mau. Oke, Boleh Kak. baik. Sebentar ya, aku siapin dulu Jamboardnya. Itu kayak yang kemarin aja. Ini baru aja deh.
Oke, aku udah kirim ya link Jamboard-nya. Silahkan dikerjakan. Semuanya ngerjain ya. Soalnya cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soal ya. Silahkan. Bisa kan ngerjainnya? Ini aku kasih nomor deh. 1. Ini 1. Cuma kerjain ya. Jadi nggak usah. Nanti kalau udah selesai baru kita bahas. Silahkan dikerjakan di Jamboard-nya. Tapi kerjakan dulu sekarang masing-masing. Ada 5 soal. Mau berapa menit teman-teman buat ngerjain semuanya? 10 menit cukup? Kurang ya? 15 menit deh. 15 menit cukup gak? 15 menit cukup gak teman-teman? Halo? Cukup Kak kayaknya Kak. Cukup ya? Oke, 15 menit ya. Besok kita bahas jawabannya. Selamat mengerjakan.
Ini yang nomor 2 sama 3 boleh yang mau ngerjain di Jamboard-nya silakan. Oke, udah semua. Oh ini nih yang nomor 2 belum ada yang jawab nih. Ini udah ada sih, tapi ya boleh dilengkapin aja. Nomor 3, ya 4, 5. Udah ada jawab. Oh ya, boleh. Silakan.
Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Udah pada diisi juga semuanya. Kita mulai dari yang pertama, gambarkan mekanisme reaksi. Nah, di sini kita punya suatu alkana dengan alkohol, jadi suatu alkohol gitu ya, alkohol primer. Ditambahin asam, jadi suatu alkena. Mekanismenya gimana? Jadi kalau misalnya kita melibatkan struktur alkohol dan ada eliminasi, ya ini sering mekanisme eliminasi. Jadi kita punya asam juga dan dipanasin, maka yang terjadi adalah pertama, OH-nya akan mengalami protonasi, benar ya. Jadi di sini panahnya harus dari elektron ke yang spesies yang kaya akan elektron ke yang miskin elektron gitu ya. Jadi di sini kita punya PEB, dia akan menyerang hidrogen dari H2O. Di sini bisa ditulis H3O+ juga boleh, karena ada katalis asam. Nanti jadinya OH2+, dan OH2+ ini dia akan mengalami, dia akan lepas itu. Jadi elektron dari CO ini akan lepas, jadi PEB-nya oksigen dalam H2O. Nanti akan terbentuk suatu karbokation. Nah, karbokation yang ini bisa mengalami rearrangement juga. Ya, jadi dia bisa mengalami rearrangement atau sebenarnya dia bisa, karena di sini kita mau di meja produknya ini, jadi dia bakal mengalami rearrangement dulu baru dia lepas. Biasanya kalau misalnya dia tidak mengalami rearrangement, kita bisa langsung ambil dari sini. Jadi kayak gini nanti. Jadi nanti di sini ada hidrogen. Oke, ini aku refresh dulu deh. Nah, jadi di sini ada hidrogen kan. Ini kalau nggak rearrangement ya, nanti diambil oleh si OH2 itu. Jadi simultan prosesnya. Ini diambil, nanti ini katanya bakal pindah. Itu, ini lepas. Nah, tapi karena di sini dia mengalami rearrangement, maka bukan kayak gini mekanismenya. Yang terjadi adalah dia terbentuk karbokation dulu. Ya, terbentuk karbokation dulu, habis itu ada hydrate shift. Ini karbokation dulu, nanti hydrate shift dulu. Mana ini ada hydrate shift-nya? Oke. Ya, kita anggap aja. Ini ya, ini OH2. Plus, ada hidrogen di sini. Nah, dia akan lepas. Ya, dia akan lepas, betul. Terus nanti, bentar, langsung aja kali ya. Lepas, nah nanti dia akan geser. Hydrate shift. Nah, nanti jadinya karbokation sekunder. Baru nanti dari karbokation sekunder ini yang terjadi adalah bukan hidrogen yang sama, tapi hidrogen di seberangnya. Jadi kayak gini. Positif. Karbokation sekunder kan, ini ada hidrogen lagi di sini. Nah, nanti akan diambil oleh si OH2. Ini ada PEB-nya, dia menyerang, ngambil ini, terus ini bakal jadi double bond. Gitu. Jadi bukan di karbon yang sama, tapi di karbon yang dari hidrogen dari karbon sebelahnya gitu. Jadilah suatu double bond ini gitu. Oke. Nah, itu yang A. Ada pertanyaan yang A? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kak, itu airnya apakah cukup kuat buat mendeprotonasi karbokationnya itu, Kak? Cukup, karena ada karbokation dan ada panas. Oh ya. Ya, ini ada panasnya. Kalau dia nggak ada panasnya, yang terjadi nanti OH-nya pindah aja gitu. OH-nya geser. Jadi nanti OH-nya masuk ke karbokation. Jadi substitusi. Kok karena ini dipanasin, jadi dia bisa terbentuk kayak gitu. Nah, itu yang A. Terus sekarang yang B. Yang B, mari kita lihat. Ya, ini masih kurang lengkap ya yang atas ini. Kita jawaban kedua. Oke, jadi intinya adalah panah pergerakan itu harus selalu bergerak dari elektron ke yang positifnya gitu. Jadi negatif ke positif. Itu kayak di sini. Ke sini benar, nanti ikatan putus. Terbentuk OH2+. Nah, nanti OH2+ ini bisa lepas.
terbentuk suatu karbokation. Nah, karbokation ini akan dia akan bisa di sini ada ini ya. Di sini ada methyl shift ya. Oke, jadi dia methyl shift. Jadi methyl shift-nya kalau gambarin methyl shift pergerakannya dari ikatan CC-nya ke sini gitu. Terus habis itu nanti nanti baru hidrogennya pindah. Nah, jadi karbokationnya bukan di sini lagi, tapi karbokationnya di sini. Coba ya kita gambar lagi ya. Kita udah punya struktur ini. Oke, jujur nih aku juga mengalami kesulitan ya kalau gambar di laptop gitu karena tidak ada pen. Ini aku pakai keypad-nya. Apa sih trackpad? Sorry, keypad emang ada. Nah, pakai trackpad-nya jadi kurang bagus, maafkan juga. Ini kan kayak gini, ini kan positif. Oh, ini nggak ada ininya. Ini gini aja. Nah, terus habis itu nanti akan ada hydrate shift-nya bisa dipindahin kayak gini. Tuh. Methyl shift, sorry, bukan hydrate shift. Jadi nanti produknya adalah karbokation tersier, tapi karbokationnya di sini, bukan di sisi satunya, karena udah ada methyl shift. Jadi kayak gini produknya ya. Nah, dari sini kita punya hidrogen lagi kan di sini. Nah, ini nanti akan diprotonasi oleh H2O. OH2. Ada PEB. Yang ambil. Terus nanti ini jadi double bond. Selesai. Oh. Selesai jadi produk yang kita mau. Oke, gitu ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kak, kita ini di bab berapa Solomon? Kita di bab conjugated unsaturated terus bab 11 kalau nggak salah. Terus kalau alkena di bab setelah radikal, itu berapa tuh? 78 atau 89 atau 67. Sekitar segitu. Mari kita cek. Nah, ini ya, kita bab berapa ya di Solomon? Oh, conjugated unsaturated bab 13, 78. 78 sama bab 13. Oke. Itu A sama B. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Udah jelas ya? Kayak gitu. Buat latihan, banyak-banyak latihan aja. Bikin mekanisme reaksi. Soal di Solomon tuh banyak yang kayak gini. Jadi banyak gambarkan mekanisme reaksi itu. Aku juga suka sih ngerjainnya. Waktu dulu aku suka ngerjain materi soal-soal yang di Solomon karena menurutku seru aja. Terus ya ini, kita punya siklobutanat, terus ada OH-nya. Tambahin asam, suhunya tinggi. Oke, dia bakal jadi alken kayak gini. Gimana mekanismenya? Oke, pertama di sini oke. Di sini ya. Ini lagi-lagi panahnya kebalik ya. Ini harusnya panahnya dari PEB-nya oksigen ke sini ke hidrogen. Baru nanti ikatan OH-nya putus. Nah, jadi OH2+, terus dia lepas jadi karbokation sekunder, benar ya. Karbokation sekunder ada methyl shift. Nah, jadi suatu karbokation tersier nanti hidrogen diabstraksi oleh OH2. Nah, jadilah suatu alken ini. Itu nomor 2 benar. Nomor 3, gambarkan produk reaksi berikut. Di sini kita punya suatu diena dan dienofil. Nah, yang terjadi nanti tergabung nih diena sama dienofilnya. Oke, betul. Ini produknya kayak gini ya. Betul, gampang ya. Dios-Alder tuh lumayan seru materinya. Terus ini kita punya dienofilnya kayak gini, dienanya kayak gini. Produknya ini, bagus. Ya, betul, ini betul. Yang B, nah sampai digambarkan mekanismenya nih, bagus. Nih, sama juga produknya ini. Oke, betul. Yang nomor 5, kita punya dienanya seperti ini dan dienofilnya gini. Produknya ini, betul. Ya. Oke. Ada pertanyaan habis ini? Gampang ya materi alkena? Gampang nggak? Atau ada pertanyaan? Masih agak bingung, tapi kayaknya tinggal baca-baca aja. Oke, dibaca-baca lagi ya teman-teman ya. Materi ini, materi kimia organik itu bisa dibaca dan
Bisa latihan soal juga. Oke, semoga paham. Kita istirahat dulu 30 menit sampai jam 10 ya teman-teman. Habis itu kita nanti balik lagi jam 10 buat bahas yang Al-Qunah. Selamat istirahat. Kita mulai pembahasan kita.